Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kalian yang berbahagia, hari ini giliran saya menyampaikan tema tentang Islam sebagai wahyu dan produk sejarah atau Islam budaya. Pertama, Islam sebagai wahyu. Inti Islam sesungguhnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran maupun hadis. Persoalan-persoalan terkait dengan Al-Quran bisa menjadi sasaran atau objek penelitian itu banyak sekali sebenarnya. Mulai dari persoalan bagaimana cara membaca Al-Quran, berapa macam jenis bacaan Al-Quran, terkait dengan persoalan nasikh mansuh. Ada yang sependapat dengan nasikh mansuh, tetapi bahkan ada yang menolak. Bagi yang menolak ada bahkan yang menulis kitab, judulnya La Naskho fil Quran, tidak ada penasahan atau pembatalan hukum dalam Al-Quran. Kemudian persoalan-persoalan qiraah sab'ah, persoalan-persoalan qasasul Quran, persoalan-persoalan fawatikus suwar, persoalan-persoalan tafsir. Ilmu tafsir sekarang berkembang menjadi studi tekstual, ada juga studi kontekstual, ada juga studi hermeneutik, ada juga studi interdisipliner tentang Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, semuanya menyodorkan atau memberi peluang untuk dilakukan penelitian-penelitian. Dan penelitian itu bukan berarti untuk merendahkan Al-Quran, tetapi justru untuk atau bisa digunakan untuk menemukan mutiara-mutiara Al-Quran. Banyak orang orientalis yang masuk Islam gara-gara melakukan penelitian terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah persoalan yang terkait dengan hadis, juga banyak sekali. Dalam kitab hadis pertama, Al-Muwatta karya Imam Malik, itu memuat sekitar 700 hadis. Sahih Bukhari memuat sekitar 4.000 hadis. Sahih Muslim memuat sekitar 6.000 hadis. Sementara Musnad Ahmad bin Hambal itu memuat sekitar 8.500 hadis. Hadis itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi. Persoalannya, kalau hadis itu bersumber dari Nabi, mengapa jumlah hadis yang ditemukan oleh para ahli itu berbeda-beda? Ini juga menjadi lahan untuk dilakukan penelitian. Di samping juga ada hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad menjadi satu rumpun. Ada hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih menjadi satu rumpun tersendiri. Nah, semuanya memberikan peluang untuk dilakukan penelitian-penelitian. Bahkan Fazlur Rahman menyarankan terkait dengan hadis itu penggunaan pendekatan historical criticism terhadap hadis. Jadi kritik yang dilakukan terhadap hadis itu. Dan di dalam hadis sesungguhnya juga perlu dilakukan studi interdisipliner. Hadis tentang psikologi, pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, dan lain sebagainya perlu dikelompokkan dan dibandingkan dengan temuan-temuan ilmu modern. Hadis tentang sayap lalat sudah dibahas dalam kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-San'ani sebagai syarat terhadap kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Hajar Al-Asqalani. Kemudian hadis tentang perbedaan najis bagi bayi, perempuan, dan laki-laki juga sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Jadi itu persoalan-persoalan terkait dengan wahyu, baik Al-Quran maupun hadis. Wahyu memiliki kebenaran mutlak, tetapi pemahaman terhadap wahyu, pemikiran terhadap wahyu, ini mungkin terjadi kesalahan
mungkin terjadi kebenaran. Tidak ada jaminan mutlak bahwa pemikiran maupun pemahaman terhadap wahyu itu benar. Wahyunya benar, tetapi pemahamannya ada kalanya benar atau sebagian benar, tetapi sebagian salah. Kemudian yang kedua, rumpun yang kedua adalah Islam sebagai produk sejarah atau Islam sebagai budaya atau Islam budaya. Seluruh pemikiran manusia Muslim, khususnya para cendekiawan Muslim, para ulama, terhadap ajaran-ajaran Islam itu masuk kategori sebagai Islam budaya. Karena itu tafsir Al-Quran itu sendiri budaya. Al-Qurannya wahyu, tetapi tafsir terhadap Al-Quran itu sendiri budaya. Al-Qurannya tidak mungkin salah, tetapi tafsirnya terhadap Al-Quran itu sendiri terkadang ada kesalahan-kesalahan. Apalagi terkadang tafsir itu juga dipengaruhi oleh politik tertentu, karena kebencian terhadap sahabat-sahabat tertentu terekspresi dalam sebuah penafsiran yang mengalami bias atau penyimpangan dari yang seharusnya. Konsep-konsep ilmu fikih, ya ilmu kalam, ilmu tasawuf dan lain sebagainya, semuanya adalah budaya. Karena itu, karena budaya, maka boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Boleh jadi sebagian besar benar, tetapi boleh jadi sebagian kecil juga terdapat kesalahan-kesalahan. Bangunan sejarah klasik, sejarah pertengahan, sejarah modern, sejarah kontemporer, itu semuanya masuk Islam budaya. Islam di Indonesia yang seperti ini adalah produk sejarah. Apalagi Indonesia yang diwarnai dibumbui oleh budaya lokal. Contoh Ramadan itu saja terlihat Islam yang berbunga-bunga, mulai dari tadarus bersama yang kemudian pakai speaker, penggunaan speaker ini yang khas Indonesia. Kemudian waktu sahur, di situ ada drum band gratis dari anak-anak kecil, anak-anak muda. Kemudian ada imsak, itu ijtihad ulama Indonesia. Kemudian yang lain juga diiringi oleh selamatan menjelang puasa, selamatan di tengah puasa, malam 21 itu juga selamatan, akhir puasa itu juga selamatan. Kemudian diwarnai oleh ziarah kubur sebelum Ramadan, maupun akhir Ramadan, maupun setelah Ramadan, itu juga terjadi di kalangan kita. Bahkan juga ada semangat untuk menggemari atau ngefan terhadap ibadah sholat Idul Fitri. Sehingga di dalam sholat Idul Fitri banyak kasus-kasus orang-orang yang sehari-harinya belum sadar untuk melakukan sholat, tetapi khusus untuk hari raya Idul Fitri mereka menyempatkan sholat dengan menggunakan pakaian-pakaian yang mencorong, pakaian-pakaian yang menyolok. Demikian juga persoalan-persoalan yang lain, persoalan-persoalan filsafat Islam juga merupakan produk dari budaya. Jadi walhasil intisarinya bahwa semua pemikiran dari orang-orang Islam, semua pemikiran dari cendekiawan Muslim, semua pemikiran dari ulama, semua pemikiran dari sahabat tabi'in terhadap ajaran-ajaran Islam itu masuk dalam kategori Islam produk sejarah atau Islam budaya. Sehingga kita harus memperlakukan yang berbeda antara Islam wahyu dengan Islam budaya. Islam wahyu kebenarannya mutlak, sementara Islam budaya itu kebenarannya nisbi. Kesalahan kita adalah memperlakukan Islam budaya seperti memperlakukan terhadap Islam wahyu. Sehingga kalau kita mengkritisi hasil pemikiran ulama, misalnya mengkritisi isi kitab tertentu, kemudian diserang kanan kiri, dimurtadkan, dikafirkan, walaupun vonis-vonis itu sesungguhnya tidak memiliki dasar yang kuat.
Tidak ada dasar yang kuat untuk menetapkan vonis-vonis itu terhadap kasus sekedar mengkritisi ketetapan para pemikir, para musonef, para mu'alif, atau pengarang terhadap sesuatu kitab. Bahkan kitab-kitab itu memang kalau di dalam kajian di perguruan tinggi harus dikritisi untuk disempurnakan, karena para pengarang, para musonef, para mu'alif dulu itu menuliskan buah pikirannya ke dalam kitab-kitab mereka, sangat dipengaruhi perkembangan budaya, perkembangan pengetahuan pada saat itu, yang berjarak berabad-abad dengan kita sekarang ini. Karena itu ada banyak perkembangan-perkembangan kontemporer, perkembangan-perkembangan kekinian yang dulu tidak ada. Dari sini ini sesungguhnya mengharuskan secara moral dan secara intelektual kepada kalangan cendekiawan, kalangan ulama, untuk melahirkan buah pikirannya dalam bentuk karya-karya ilmiah yang bisa dijadikan pedoman sebagai pengembangan dari karya-karya para ulama dulu. Ulama dulu, zaman klasik, sudah berjasa besar yang kita hargai setinggi-tingginya. Tetapi penghargaan yang setinggi-tingginya itu jangan sampai menutup kreasi kita untuk melakukan penyempurnaan dengan menghadirkan tulisan-tulisan baru, dengan buku-buku baru, kitab-kitab baru yang mencerahkan kepada umat Islam khususnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.